Karena itu saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo menegur, mengingatkan agar supaya Menteri Dalam Negeri evaluasi. Banyak SMS yang masuk ke saya, banyak orang cerita ke saya hari ini yang menyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melakukan islamisasi secara sistematis di Papua. Ya, oleh karena itu, ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, ya, ini warning ya, saya sebagai orang yang punya kredibilitas dan integritas menangani soal-soal bangsa ini, ya. Sudah cukup lama saya menangani persoalan ini, termasuk peristiwa Tolikara, ya. Saya adalah ketua timnya. Karena itu saya meminta Bapak Presiden Joko Widodo menegur, mengingatkan agar supaya Menteri Dalam Negeri evaluasi. Ya, mengganti mereka itu tidak ada masalah daripada kerusakan yang sistematis di Papua. Saya khawatir peristiwa seperti Tolikara muncul, kebencian terhadap antara agama itu muncul. Apalagi kita menghadapi pemilu, peristiwa-peristiwa pemilu besar, hajatan demokrasi besar. Tidak boleh dong lakukan suatu kebijakan yang mencederai perasaan. Harusnya sudah tahu di Papua ini adalah tanah Kristen. Itu tidak berarti saya tidak suka Islam. Saya pembela Islam, saya pembela keadilan. Tapi tidak boleh itu sesuatu yang mencederai perasaan rakyat Papua. Nah, oleh karena itu, saya meminta yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, mengoreksi, mengganti semua dengan putra-putri Papua yang terbaik, yang memiliki kemampuan yang lebih unggul, yang punya karier yang bagus, dan memiliki standar kompetensi dan standar golongan yang memenuhi syarat. Kita tidak akan pernah menunjuk orang siapa yang harusnya menunjuk, tidak. Saya bicara ini karena orang Papua itu sangat sensitif kalau soal masuk agama dan ras. Ini demi bangsa dan negara. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri dengan sadar dan sengaja menunjuk. Ya, nggak boleh itu. Coba di provinsi lain misalnya lakukan hal yang sama, orang marah semua. Di Papua, ya, kalau saya tidak tegur kayak begini, saya tidak kritik seperti begini, nanti bisa berbahaya. Bisa berbahaya. Ya, bisa berbahaya. Oleh karena itulah, maka sebelum mereka bertugas, diganti semua. Saya meminta diganti semua. Diganti. Nggak bisa, itu mencederai perasaan itu. Tidak boleh Menteri Dalam Negeri lakukan. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Kita mau ingin menghadapi pemilu dengan baik kok. Jangan sampai ada peristiwa besar, apalagi peristiwa Palestina dan Israel di Papua ini, pendukung Israel. Ini bisa mereka munculkan hal-hal yang tidak diinginkan, dan saya berharap tidak boleh terjadi. Sekian, terima kasih. Siapa saja boleh memimpin, tetapi yang menjadi masalah adalah 4 gubernur Papua dari provinsi baru adalah semua orang Islam. Ini kan aneh. Ini orang bisa curiga, orang bisa berpikir bahwa sedang mengislamisasi di tanah Papua. Karena itu, supaya ada keadilan, lebih bagus 2 orang gubernur orang beragama Islam, 2 orang gubernur beragama Kristen. Itu baru adil. Itu maksud saya. Jadi saya bermaksud tidak untuk melarang orang Islam untuk memimpin di tanah Papua. Tapi mari kita bersama-sama membangun dengan cara yang benar, dengan motivasi yang benar, dengan hati yang benar untuk demi pembangunan yang ada di Papua. Terima kasih. Selamat malam. Saya Ustadz Ismail Aso, tokoh agama Islam dari Lembah Balin, Papua Pegunungan. Bersama saya dengan Bapak Abdurrahman Kosai. Beliau adalah kepala suku besar di Lembah Balin.
Kabupaten Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kami duduk di sini untuk mau membantah dan juga ingin meluruskan pernyataan rasis sebagai seorang tokoh intelektual yang diakui kapabilitas sebagai tokoh nasional berasal dari Papua. Pernyataan saudara Natalius Pigai itu sangat melukai perasaan kami orang Islam, khususnya orang asli Papua. Jadi pernyataan Islamisasi birokrasi yang dia sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Profesor Dr. Pak Tito Karnavian, itu kami sebagai tokoh Muslim Papua membantah karena itu pernyataan rasis yang sangat melukai kami, karena para PJ gubernur itu tidak semuanya juga beragama Islam. Terbukti Papua Selatan, Papua Tengah itu bukan gubernur yang beragama Islam. Adapun kalau kemudian ada yang beragama Islam, mereka bukan mewakili Islam, mereka bukan dari organisasi Islam, mereka mewakili negara, ditunjuk untuk melayani dan juga pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua secara menyeluruh. Oleh sebab itu pernyataan-pernyataan statement yang dibuat oleh saudara Natalius Pigai adalah pernyataan rasis. Karena itu kami sangat terluka dan merasa sangat keberatan memberikan permintaan maaf terhadap kami orang asli Muslim Papua, karena itu akan membenturkan antara kami yang minoritas dan saudara-saudara kita yang beragama, karena kami di Papua itu agama Katolik, agama Islam, itu agama Protestan, itu agama-agama yang baru datang hadir. Kita orang Papua mau masuk agama atau tidak itu sebenarnya Muhammad dengan Yesus itu bukan orang Papua, mereka itu orang dari mana saya tidak tahu, tapi kita orang Papua mau ikuti agama apa itu Papua itu adat budaya itu netral. Jadi orang Papua mau masuk Kristen, mau masuk Katolik, Protestan atau Islam itu silakan saja, boleh saja, karena budaya adat Papua itu sifatnya netral. Tetapi yang tidak boleh adalah klaim, seakan-akan satu agama misalnya Islam, wah ini kami tuan rumah, nggak ada. Dulu itu Islam sudah 200 tahun ada, makanya di Babo itu artinya babun itu artinya pintu, di mana orang Islam pertama kali masuk di situ. Kemudian ada namanya bintun itu perut ibu dari kandung. Jadi Kesultanan Tidore itu mengantarkan beberapa utusan Otto dan Gessler tahun 1855 di Pulau Mansinam. Itu orang Islam lah yang memberikan untuk mereka izinkan masuk di tanah Papua. Jadi kalau kemudian seakan-akan terpolarisasi, kita diperhadap-hadapkan antara yang Islam dengan yang Kristen, ini pernyataan rasis yang sangat berbahaya dan tidak baik. Dan bagi saya kebaikan dan kebenaran itu tanpa perlu ada pendefinisian. Baik ya selesai, baik begitu, dan buruk ya buruk, benar dan itu benar tanpa perlu pendefinisian. Tidak ada definisi baik dan kebenaran. Yang ada kalau kemudian seseorang mengatakan seperti saudara Natalius Pigai bahwa mengatakan berbau agama atau politisasi agama seperti itu, baik atau tidaknya itu akan dirasakan oleh masyarakat Papua. Dan menurut saya pernyataan ini banyak yang dibantah dan banyak yang tidak benar, karena itu dia mengatakan sesuatu yang buruk. Karena apa? Negara kita adalah negara demokrasi Pancasila, bukan negara teokrasi. Ingat, negara kita adalah negara Republik Indonesia, itu di dalamnya menjamin hak semua warga negara untuk beragama, menjalankan agama dan keyakinannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Negara menjamin semua agama untuk kemudian bisa menganut dan itu. Tapi ingat bahwa PJ Gubernur yang kebetulan beragama Islam, mereka memenuhi secara kesepakatan, secara administrasi, dan negara butuh orang-orang yang sudah memenuhi persyaratan itu. Bukan mewakili organisasi NU, Muhammadiyah, atau diutus oleh kami sebagai tokoh agama Islam Papua bahwa kamu begini, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Itu semata-mata karena mereka memenuhi kepangkatan dan mereka prestasi, dan mereka juga orang-orang yang berkapabilitas, berintegritas,
berintelektualitas sehingga mereka layak, dan karena itu negara menunjuk mereka, memberikan kepercayaan amanah kepada mereka untuk melayani. Mereka hadir di Papua untuk melayani pembangunan, bukan melayani agama. Mungkin itu saja yang bisa saya membantah, dan saya meminta Saudara Natalius Pigai hentikan penggiringan opini agama yang itu selama ini kita tahu yang terjadi di DKI. Saudara pendukungnya Ahok jangan bawa kasus-kasus isu-isu yang sifatnya sektarian atau sifatnya memperhadap-hadapkan polarisasi antara satu agama dengan penganut agama lain. Hentikan itu karena itu sangat buruk. Terima kasih. Demikian pernyataan saya, Ustadz Ismail Aso, tokoh agama Islam Papua. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan tekan gambar lonceng untuk menambah semangat saya dalam berkreasi. Terima kasih.